bagaimanakah kalau untuk yang swasta? Nah, kalau yang swasta klik setuju ini teman-teman semua, maka nanti teman-teman masuk cloud ya, tetap ngajar di sekolah tempat teman-teman sekarang bertugas, artinya di sekolah swasta. Nah, kalau yang honorer dan THK 2 tentunya nanti juga akan tetap menjadi guru honorer di tempat tugas, gitu nih. Nah, ini sudah jelas persamaannya. Cuma yang 32.000 sekian ini yang belum mendapatkan penempatan, bahkan mendapatkan kuota, ini pemerintah juga masih belum bisa menjanjikan, karena yang 14% pun tahun ini belum bisa diangkat, gitu nggih. Maka yang 17% ini ada opsi lain yang ditawarkan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Fresh semua. Jumpa lagi dengan saya di Bang Farsan Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Fresh semua, resmi rilis sudah tentang mekanisme lengkap pendaftaran P3K tahun 2022. Dimana tentunya nanti akan dibuka tanggal 19 sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022 ini. Nah, sebelum teman-teman masuk ke pembukaan pendaftaran, tentunya teman-teman harus tahu pasti kira-kira langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Karena tentunya nanti masing-masing prioritas, karena di sini terbagi menjadi beberapa prioritas, akan beda mekanismenya. Gitu ya teman-teman semua. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mekanisme lengkap pendaftaran P3K tahun 2022, di mana nanti tentunya akan dijadwalkan seperti timeline-nya ya, tanggal 19 sampai dengan 30 September tahun 2022 ini. Tapi bagi teman-teman semua baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, yang pertama kita flashback dulu teman-teman semua. Ini sekilas hasil kelulusan seleksi ASN P3K guru ya. Ini saya khususkan untuk guru tahun 2021. Bahwasanya dulu jumlah formasi nasional sebesar 506.000 sekian nih. Kemudian jumlah formasi terisi pada tahap 1 ini sebesar 173.723. Kemudian di tahap 2-nya ini terisi sebesar 120.137. Nah, ini menyisakan formasi yang tentunya nanti akan dibuka kembali tahun 2022 ini sebesar 212.392. Ditambah dengan usulan dari daerah nih, tentunya sudah diresmikan kemarin per tanggal 13 September pada saat rakor. Nah, ini adalah data lulusan passing grade yang tidak dapat mengisi formasi, ya teman-teman semua, yang tentunya nanti akan diperjuangkan sebagai prioritas pertama nih. Nah, bagaimana nanti untuk login di SSCSN, mekanisme seperti apa ini, hati-hati sekali teman-teman semua. Karena yang 193.000 ini juga terbagi menjadi 3 kategori teman-teman semua. Ya. Nah, ini terdiri dari lulusan PHK 2 ini sebesar 31.000 sekian. Nah, guru swasta ini sebesar 42.000 sekian. Nah, ini keadaan ini data ini diambil per 14 Juni 2022 gitu teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semua, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas, tapi di sini ketika kita klik setuju, nanti guru honorer itu yang dari swasta itu nasibnya seperti apa, gitu ya. Ini belum terjawab teman-teman semua, dan saya ini akan menjawab untuk pertanyaan seperti itu. Oke, ini saya sajikan bersamaan dengan data 193.954 guru lulus passing grade yang menjadi P1 tentunya untuk prioritas 1 dan terbagi menjadi tiga belahan ini ya, atau 3 kategori ini. Oke. Teman-teman semua, ini adalah mekanisme yang tentunya nanti akan dijemur oleh teman-teman semua pada SSCSN terkhusus untuk passing grade di tahun 2021 yang masuk pada prioritas 1. Oke. Tentunya nanti mekanismenya juga ada yang harus ditempuh. Silahkan nanti dipikirkan baik-baik di sini teman-teman semua. Saya kasih gambaran agar teman-teman nanti tidak bingung ketika memasuki atau sudah login di akun SSCSN. Gitu nggih. Nah, ini teman-teman semua. Ini perlu disikapi juga bahwasanya yang 193.954 ini ternyata hanya 69% yang siap diangkat. Kemudian sisanya 14% atau sebar 27.000 sekian ini hanya mendapatkan penampatan saja, hanya ditampilkan nanti sekolahnya saja, tapi dia belum mendapatkan formasi, gitu ya. Kemudian ini dijanjikan, mudah-mudahan diharapkan nanti tanggal tahun 2023 juga bisa diangkat. Nah,
Tapi yang 17% ini atau 32.000 ini, nah ini yang belum jelas gitu teman-teman semua. Gitu. Nah, saya ilustrasikan teman-teman semua. Bahwasanya sudah jelas bahwasanya untuk prioritas 1 nanti ketika nanti ditawarkan untuk turun prioritas, tentunya dia apakah menjadi prioritas 2, prioritas 3 ataupun pelamar umum. Nah, ini mekanismenya juga berlainan teman-teman semua. Gitu nih. Oke. Ini saya simulasikan sebagai P1. P1 itu adalah prioritas 1 yang terdiri dari guru THK 2, honorer, kemudian lulusan PPG dan tentunya guru swasta. Ini nanti ketika teman-teman login login di akun SSCSN, nanti untuk yang 134.000 sekian, yang 69% ini yang siap diangkat, tentunya nanti teman-teman akan muncul penempatan. Gitu, teman-teman tidak ada masalah di situ, tinggal klik setuju saja. Kemudian nanti tentunya tinggal ikuti alur sampai selesai. Gitu nih. Nah, kemudian yang 27.030 ini, yang 14%-nya, ini juga nanti hanya mendapatkan penempatan saja, tapi belum mendapatkan formasi. Silakan teman-teman juga bisa klik setuju saja, karena nanti di sini teman-teman langsung masuk cloud, dan tentunya nanti sudah dijanjikan untuk tahun 2023 ketika formasi dibuka kembali, tentunya yang 14% ini juga nanti siap diangkat. Ya, seperti yang 134 untuk tahun ini. Gitu nggih. Tapi yang jadi masalah adalah yang 17% ini, yang sebagian besar adalah terdiri dari guru swasta dan juga lulusan PPG, teman-teman semua. Ya. Ini sebesar 32.902 ini. Ketika nanti login di SSCSN dan sudah jelas belum mendapatkan penempatan dan formasi, gitu nggih. Nanti teman-teman ketika klik setuju, nah ini ketika klik setuju banyak sekali pertanyaan. Kalau saya swasta, ini gimana kalau saya klik setuju teman-teman semua? Nah ini ya, kalau simulasi ini disimulasikan sebenarnya ini hanya untuk guru THK 2 dan guru honorer di negeri saja. Bagaimanakah kalau untuk yang swasta? Nah kalau yang swasta klik setuju, ini teman-teman semua, maka nanti teman-teman masuk cloud, ya, tetap ngajar di sekolah tempat teman-teman sekarang bertugas, artinya di sekolah swasta. Nah, kalau yang honorer dan THK 2 tentunya nanti juga akan tetap menjadi guru honorer di tempat tugas. Gitu nih. Nah, ini sudah jelas persamaannya. Cuma yang 32.000 sekian ini yang belum mendapatkan penempatan, bahkan mendapatkan kuota, ini pemerintah juga masih belum bisa menjanjikan, karena yang 14% pun tahun ini belum bisa diangkat. Gitu nggih. Maka yang 17% ini ada opsi lain yang ditawarkan oleh BKN, apakah dia itu turun prioritas ataukah tetap klik setuju. Gitu nih. Nah, ketika nanti teman-teman klik tidak, maka teman-teman nanti yang dari THK 2 akan turun menjadi P2, yang dari sekolah negeri atau honorer negeri nanti akan turun prioritas menjadi P3. Nah, untuk kategori yang 2 ini, maka nanti hanya seleksi administrasi saja ya, seleksi kesesuaian saja, tidak tes. Gitu nih. Nah, tapi nanti kalau yang dari swasta dan lulusan PPG ketika nanti klik tidak setuju, ini khusus yang 17% ini, maka otomatis dia akan menjadi pelamar umum, dan mekanisme tentunya nanti juga akan menjadi sama dengan pelamar yang baru. Jadi nanti dia akan ikut chat UNBK lagi ya, dimana dia juga harus tes lagi, harus memenuhi ambang batas kembali, bersaing dengan yang lain. Kemudian perankian. Nah, nanti kalau teman-teman lulus dan nilainya kalau di ranking terbesar, maka barulah teman-teman ditempatkan tentunya. Nah, ini memang resikonya besar, tapi ketika klik setuju pun kita masih belum jelas, kita masuk cloud, kemudian kita nunggu antrian keberapa, karena yang 27.000 pun ini dijanjikannya adalah tahun 2023. Nah, ini opsi yang ditawarkan yang sudah disampaikan per tanggal 13 September kemarin. Nah, ini teman-teman semua. Untuk bisnis proses seleksi P3 Guru tahun 2022, ini untuk yang pertama tentunya semua pendaftar harus daftar akun atau login ulang
Kalau yang belum berarti daftar, kalau yang sudah punya tinggal login ulang saja. Kemudian yang pertama adalah pemilihan formasi untuk prioritas 1. Gitu nih. Prioritas 1 itu yang terdiri dari THK 2, honorer, lulusan PPG dan guru swasta. Kemudian nanti penyesuaian formasi oleh Kemendikbud, kemudian pengumuman prioritas 1. Ini tanpa tes teman-teman semua. Kemudian nanti ketika masih ada formasi, maka nanti barulah langsung lanjut ke prioritas 2. Prioritas 2 itu adalah THK 2 yang tentunya belum lulus passing grade pada tahun 2021. Ini verifikasi, kemudian pengumuman, sanggah, observasi, sanggah, baru pengumuman. Ini juga tanpa tes. Nah, kalau masih ada sisa formasi, maka nanti dilanjutkan untuk prioritas 3. Siapa itu prioritas 3? Prioritas 3 adalah guru honorer negeri, yang tentunya juga belum passing grade di tahun sebelumnya atau tahun 2021. Maka ini juga melaksanakan sama seperti prioritas 2, verifikasi, pengumuman, kemudian sanggah, observasi, sanggah, kemudian baru pengumuman lagi. Nah, nanti yang terakhir ketika masih ada formasi, barulah nanti untuk formasi umum. Gitu kan? Nah, formasi umum ini banyak sekali yang di dalamnya tentunya bukan yang baru saja. Bahwasanya yang belum lulus passing grade juga sudah punya akun, tentunya nanti tinggal apakah dia memperbarui data atau tetap. Nah, nanti di sini kalau yang masuk ke prioritas umum tentunya yang tahun ini sudah punya Serdik, silahkan Serdiknya di-upload untuk pembaruan data, karena nanti afirmasi Serdik tentunya sangat membantu sekali pada kompetensi teknis, gitu nih. Kemudian yang baru ikut tahun ini silahkan, kalau memang sudah sesuai syarat, berarti mulai daftar dan sebagainya sampai terakhir, gitu nih. Tapi kalau yang sudah pernah punya akun, berarti tinggal pembaruan data saja. Nah, sampai nanti pengumuman kelulusan pendaftaran sampai kelulusan dan akhir finalnya nanti hasil kelulusan tahun 2022. Gitu nih. Ini adalah proses seleksi tahun 2022 ini. Nah, ini teman-teman semua, saya sajikan untuk pengolahan nilai P3K guru nih. Nah, teman-teman sudah saya sampaikan kalau prioritas 1 ini terdiri dari THK 2, guru negeri, lulusan PPG dan guru swasta. Gitu ya. Nah, untuk prioritas 1 nanti tidak melalui seleksi administrasi, ya, karena prioritas 1 adalah guru-guru yang sudah passing grade di tahun sebelumnya. Nah, ini akan jelas di poin 2 kalau nilai seleksi tahun 2021 ini yang dipakai, ya, jadi tanpa tes lagi teman-teman semua. Yang pertama, jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2, nah ini tentunya berarti kalau mengikuti tahap 1 tahap 2 itu berarti guru THK 2 dan guru negeri tentunya, ya. Berarti lulusan PPG hanya ikut di tahap 2, kemudian swasta juga hanya ikut di tahap 2 saja, ya. Jadi kalau dia ikut tahap 1 tahap 2 adalah guru THK 2 dan guru honorer negeri. Jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2, ini berarti untuk honorer negeri dan THK 2 pada tahun 2021 itu sama, misalkan ambil guru SD, guru kelas SD, kemudian tahap 2 juga guru kelas SD, maka yang diambil adalah nilai passing paling tinggi yang lulus PG. Kemudian jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 itu berbeda, ya, maka nanti yang diambil adalah hasil dari tahap 2, gitu ya. Kemudian untuk prioritas 2 ini khusus THK 2 yang tentunya belum lulus passing grade teman-teman semua, ya. Prioritas 2 ini dan prioritas 3 ini sama teman-teman semua, ya. Jadi hanya dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Penilaian pada prioritas 1 dan 3, prioritas 2 maaf, dan 3 dilakukan oleh kesesuaian, atau observasi. Ini juga tanpa tes teman-teman semua. Dan timeline-nya jelas nanti untuk bulan September Oktober. Kemudian barulah yang prioritas berikutnya adalah prioritas umum, ya. Ini dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Nah, dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh prioritas. Untuk dinyatakan lulus harus memenuhi ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, ini umum berarti nanti ada CET UNBK teman-teman semua dan harus memenuhi ambang batas semuanya. Kemudian ini teman-teman semua ingat hati-hati nanti ketika login di SSASN membuat akun, karena nanti masih ada afirmasi, ya, dan nilainya boleh diperhatikan. Kalau afirmasinya linear Serdik, sertifikat pendidik, teman-teman yang tahun 2001 belum punya Serdik tapi tahun 2022 ini punya Serdik, silahkan datanya diperbaharui.
karena nanti akan 100% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Nah, nilai maksimum kompetensi teknis ini adalah 500. Jadi berapapun nanti nilainya, ketika teman-teman nanti punya cerdik, maka nanti full 500 nilainya. Kemudian kalau yang disabilitas nanti 10% dari maksimal kompetensi teknis, itu afirmasinya. Ya, penambahan nilai diperuntukkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Tapi ingat teman-teman semua, untuk sosial, kultural, dan manajerial dan wawancara juga harus passing grade atau di atas ambang batas. Gitu, oke? Nah, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi nantinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.